Perintah Perang Dewa Naga bab 1228-1234. Berteriaklah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Xuanmen. Budisme. Banyak murid ingin menggunakan tubuh mereka untuk melawan bencana bagi Ling Tian. Disayangkan. Saat mereka baru saja bangun, semburan kekuatan yang mendominasi meletus lagi di tanah, mengikuti semburan kekuatan. Beberapa serangan yang mendominasi. Jatuh terang-terangan. Ledakan. 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 Tapi dalam sekejap mata, pria kuat yang baru saja meledak itu dipukul mundur dengan keras. Tidak. Bukan untuk mengusir, tapi untuk membunuh. Sekaligus. Melihat ini, Ling Tian semakin berseru, tidak. Sayangnya, pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Menghadapi dua kaisar besar yang bergabung, dia tidak bisa ceroboh sedikit pun. Lalu orang yang meninggal adalah dirinya sendiri. Tepat ketika dia berpikir begitu di dalam hatinya, dia mengangkat tombak naga di tangannya dengan dominan, dan matanya menyala dengan ganas, bahkan jika aku mati, aku akan memelukmu sendirian. Dia bersenandung pelan, bertekad. Dengan sapuan tombak naga, Ling Tian meledak dengan kekuatan yang luar biasa di bawah dominasi ini. Ling Tian tiba-tiba melangkah maju, memegang tombak naga di tangannya, dan bergegas maju. Gemuruh. Kekuatan tombak naga bahkan lebih seperti langit yang menggantung, dan memblokir serangan kedua kaisar hanya dalam sekejap mata. Oh, meski ada penolakan, tapi sulit untuk menyembunyikan lukanya. Tepat pada saat terjadi kontak, seteguk besar darah keluar dari sudut mulut Ling Tian. Dimuntahkan dengan darah. Wajah Ling Tian menjadi semakin pucat, dan tubuhnya cenderung mundur. Bai Di mendengus dingin, bajingan kecil, apa yang masih kamu bersikeras? Berapa lama kamu pikir kamu bisa bertahan dengan kamu saat ini? Dia mendengus dingin. Di bawah telapak tangan Bai Di, paksaan itu semakin kuat. Di bawah paksaan yang mendominasi, pakaian Ling Tian mulai pecah, dan noda darah mulai menyembur di kulitnya. Mendesis. Rasa sakit yang menyiksa membuat Ling Tian terkesiap, tapi sayangnya dia tidak bisa mundur saat ini. Sekali kembali. Ini adalah jurang. Bagaimana mungkin Kaisar Hitam dan Putih membiarkannya pergi? Misteri misterius. Kong Wu, dua kekuatan besar, melihat kebuntuan Ling Tian sejenak, dan bahkan lebih cemas. Jika ini terus berlanjut, Ling Tian akan mati secara tragis dalam waktu yang sangat singkat. Tanda seru. Kaisar kembar teralihkan sejenak. Tertawa Maitreya. Bunuh Raja Kong. Xuangdi semakin menggeram, dengan cahaya dingin menyembur di matanya, mati. Dia menyesap dengan lembut. Kedua kaisar bahkan lebih hiruk-pikuk, serangan terus-menerus, seperti tetesan hujan, terus turun, dan secara tak terduga menekan Xuan Tianji dan Kong Wu untuk sementara waktu. Pisau panjang di tangan Kiling Kongang terus menebas, Xuan Tianji, kamu tidak bisa melindungi dirimu sekarang. Apakah kamu masih tega mengkhawatirkan orang lain? Sialan. Melihat bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Xuan Tianji menjadi semakin cemas. Saat ini, ada perubahan yang mencengangkan di depan lagi, dan Kaisar Hitam tiba-tiba naik ke langit, tepat di bawah langit, dan tiba-tiba menekan dengan telapak tangan yang mendominasi. Tekan telapak tangan. Kekuatannya besar. Seperti puncak gunung yang besar, itu ditekan dengan keras. Di bawah paksaan yang mendominasi ini, semua orang di tempat kejadian semakin terkejut, dan kedua kaisar bergabung. Ling Tian. Tidak ada keraguan bahwa dia harus mati. Tepat ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka melihat Xuan Tianji menggeram, jangan pernah berpikir untuk menyakiti putra suci. Dia menggeram. Seluruh tubuh Xuan Tianji naik turun, dan gosip langit dan bumi keluar dengan berani. Gosip dimulai. Kekuatannya besar. Hanya dalam sekejap mata, Kiling King Kong terkejut di belakangnya. King Kong mundur. Rahasianya gila. Xuan Tianji bergegas pergi dengan putus asa. Bai Di mendengus dingin, sungguh, mendekati kematian. Pisau besar di tangan Bai Di bahkan lebih mendominasi. Tekanan pisau panjang. Gelombang udara. Ling Tian bahkan lebih kewalahan, memuntahkan seteguk darah, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Raja jatuh ke tanah.
Melihat tendangan voli tangan besar, jatuh dengan cepat. Xuanmen. Budisme. Banyak pria kuat bahkan berseru kaget, dan pada saat ini, Xuan Tianji bergegas ke lingkaran pertempuran, melambaikan tangannya yang besar, dan untuk sementara memblokir tangan Heidi dengan kekuatan gosip. Tahan sejenak. Baidi mendengus dingin, mencari kematian. Baidi mengayunkan pisau panjang di tangannya. Sekaligus, kekuatan pedang yang besar, tersapu secara dominan, di bawah kekuatan pedang yang mendominasi ini. Napas kematian bergegas menuju Xuan Tianji. Mata Xuan Tianji berubah drastis. Jika Anda berhenti, tangan Kaisar Hitam jatuh. Ling Tian harus mati. Tidak ada pengembalian dana. Serangan Kaisar Putih sudah dekat, dan dia harus mati. Di antara kejutan, ada nama Buddha lain Mimi, Master Kong Wu, tongkat di tangannya tiba-tiba berputar, dan Maitreya tersenyum di depannya setelah kaget. Maitreya kembali. Niat membunuh kental. Kong Wu, kamu benar-benar membakar kekuatan Buddhamu sendiri. Maitreya berseru sejenak, tetapi Kong Wu mundur selangkah dan memblokir Xuan Tianji dengan paksa. Blok Tuhan. Tongkat kerajaan keluar. Tongkat melawan pisau panjang itu meledak lagi, menyapu sekeliling dengan kekuatan yang mendominasi di bawah gelombang udara yang bergolak ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Tertawa Maitreya. Bunuh Raja Kong. Kedua kaisar saling memandang, dan dalam sekejap mata, kedua kaisar itu bergerak lagi. Di bawah gerakan yang mendominasi, ada dua gambar Dharma di tempat kejadian. Salah satunya adalah King Kong yang melotot. 1. Maitreya tersenyum. Hukum keluar. Gerakan ganda ke bawah. 2. Cetakan telapak tangan yang mendominasi dengan cepat ditebas. Melihat ini, Kong Wu mengguncang tongkat di tangannya lagi. Seberangi momen. Oh! Kong Wu langsung dikalahkan, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya mundur dengan keras, menabrak tubuh Xuan Tian. Kekuatan yang tersisa. Itu bahkan membuat tubuh Xuan Tianji jatuh ke tanah bersama. Ledakan. Ledakan. Kedua kaisar jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Kaisar Hitam menatap lingkaran pertempuran, dan saat dia punya waktu, matanya menjadi lebih mematikan. Tunggu, mati. Dia berteriak sejenak. Titik. Tangan Kaisar Hitam terus turun. Gemuruh. Tangan raksasa itu jatuh. Kuat. Riak kental di lingkaran membuat semua orang di tempat kejadian mundur lagi dan lagi. Di platform tontonan, Huo Tianxiang sangat tertekan, tetapi matanya terus tertuju pada Ling Tian, dan matanya penuh kekhawatiran. Tianer, apakah kamu tidak punya pilihan lain? Di bawah telapak tangan raksasa. Titik. Ling Tian berdiri dengan tongkat dan tombak. Semangat juang di matanya menjadi lebih liar, dan dia tertegun lagi saat melihatnya. Sekarang, Xuanmen. Budisme. Di dalam kedua kubu, ada banyak orang suci yang kuat yang bergegas keluar saat ini, menggunakan telapak tangan mereka sendiri untuk menahan telapak tangan raksasa yang jatuh. Ledakan. 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 Sayang sekali kultivasi mereka terlalu lemah, bahkan sulit untuk ditolak. Sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh sepenuhnya, mereka meledak saat melihatnya. Tidak. Ling Tian menggeram saat melihat ini, seperti singa yang terluka, matanya perlahan berubah warna. Kirmizi. Kejahatan. Santai. Cahaya merah samar muncul di tubuh Ling Tian. Di bawah cahaya merah ini, pemandangan menjadi lebih dingin, seolah semuanya akan hancur total. Di bawah niat membunuh mutlak ini, hati semua orang semakin bergetar, dan mereka bahkan bergidik tanpa sadar. Mata yang mereka lihat pada Ling Tian berubah lagi. Ya Tuhan, lihat apa yang terjadi pada King Tian. Mengapa aku merasa jiwaku gemetar saat melihat lampu merah itu? Titik. Sementara semua orang berseru, mereka melihat Ling Tian dengan berani memegang tangannya. Halbert, matanya menyapu tinggi di atas langit, sosok yang terus-menerus meledak. Menjadi marah. Menggeram. Anjing tua. Terlalu banyak penipuan. Mengaumlah. Gelombang udara meledak. Mengaum. Di tubuh Ling Tian, terdengar lagi suara nyanyian dan raungan naga. Naga mengaum. Bayangan naga melonjak ke langit. Seekor naga panjang berwarna darah menyerbu dengan berani dengan kekuatan yang tak tertandingi. Naga darah berbalik melintasi langit.
Itu benar-benar mewarnai seluruh langit menjadi merah. Adegan yang mendominasi mengejutkan. Ingatlah bahwa bahkan Kaisar Hei pun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di bawah niat membunuh yang kental ini, tetapi pada saat ini, di dalam hatinya, dia tidak pernah ragu, dan terus menjatuhkan tangannya yang besar dengan berani. Guntur di udara lebih berlimpah. Dengan telapak tangan tenggelam, murid Xuanmen menderita banyak korban. Mata Xuan Tianji bahkan lebih sedih, tetapi pada saat ini, dia melihat seseorang keluar dari kabut berdarah. Itu Ling Tian. Sekarang, di tubuh Ling Tian, cahaya merah bertahan, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Tombak naga di tangannya juga diwarnai dengan lapisan darah. Bayar kembali dengan nyawamu. Dengan geraman pelan. Titik. Raja melangkah keluar. Ho ho ho. Raja bergegas keluar sejenak, dan mendengarkan lagi nyanyian panjang naga darah di bawah langit. Kaisar naga tombak di tangan Ling Tian, pada saat ini, menjadi tombak naga darah. Tombak menusuk keluar. Dukung kuat telapak tangan raksasa ke bawah. Ledakan. Saat dia melawan, tanah di bawah kaki Ling Tian langsung hancur, dan lubang besar yang menakutkan meledak, dengan kekuatan sombong yang membuat kaisar yang tak terhitung jumlahnya mengerutkan kening. Heidi juga terkejut, bajingan kecil, kamu masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Huff. Ling Tian mendengus dingin, cukup untuk membunuhmu. Satu pembunuhan. Begitu Ling Tian menginjak tombak naga, ada cahaya berdarah, dan di tombak naga, ada kebangkitan kekuatan besar. Kekuatan yang mendominasi bisa menyapu. Klik. Semua orang hanya mendengar suara klik, lalu terjadilah pemandangan yang mengejutkan, telapak tangan raksasa yang jatuh dari langit ditusuk oleh tombak naga dalam sekejap mata. Ledakan. Telapak tangan patah. Memegang tombak naga, Ling Tian menyerang secara dominan, bahkan langsung ke Heidi. Mendesis. Heidi lengah, sama sekali tidak terduga bahwa kekuatan Ling Tian telah meroket sedemikian rupa. Hati-hati. Seru Baidi, dan bergegas pergi, niat membunuh berlipat ganda pada bilahnya. Melihat ini, Xuan Tianji menahan rasa sakitnya lagi dan memaksa Baidi, Pak Tua. Bai, lawanmu adalah aku. Disayangkan. Bagaimana seseorang yang juga seorang kaisar yang kuat bisa begitu mudah dikalahkan? Untuk sementara, Baidi sebenarnya tidak mampu melakukannya. Hanya penundaan. Tombak naga Ling Tian telah tiba di depan Heidi, yang terakhir berteriak keras, nak, penuh kebencian. Dia mulai berteriak keras. Ini dingin. Heidi menembak dengan sekuat tenaga dan melawan lagi, tapi sayangnya, di bawah naga darah, semuanya adalah semut. Serangan Ling Tian menerobos pedang panjang Heidi lagi, tombak naga bergegas menuju tenggorokan Heidi dengan sikap putus asa. Mendesis. Heidi merasakan tekanan seperti gunung di sekujur tubuhnya, dan bahkan mencium bau kematian. Momen krisis. Maitreya yang tersenyum menyapu debu yang beterbangan, dan kekuatan besar memaksa Ling Tianlong pergi dengan tombaknya. Ledakan. Momen dampak. Violent goreng. Tombak naga di tangan Ling Tian bergeser arah lagi, menyapu bahu Heidi. Oh! Bahkan jika itu menyimpang, itu masih membuat luka besar di bahu Heidi. Padat. Sampai jumpa. Mendesis. Hati Heidi semakin bergetar, kulit kepalanya mati rasa, jika bukan karena serangan Xiao Maitreya barusan, dia pasti sudah dibunuh oleh tombak Ling Tian sekarang. Heidi kehilangan akal sehatnya. Namun, kulitnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya terus-menerus tidak seimbang, seolah-olah ada kecenderungan ki dan darah mengalir mundur. Racun. Hati Heidi bergetar, dan dia memandang Ling Tian dengan mata yang bahkan lebih dingin, nak, kamu tercela. Kamulah yang tercela. Ling Tian meraung, saya tidak ingin menyakiti orang, tetapi mengapa Anda menganiaya saya lagi dan lagi? Meraung. Ling Tianlong mengayunkan tombaknya, terlepas dari lukanya, naga darah itu meringkik lagi. Naga darah menangis. Ini dingin. Seluruh langit tampak benar-benar berlumuran darah. Tersenyum di wajah Maitreya, ada jejak kesungguhan, dan senyum di wajahnya yang tidak pernah hilang bahkan menghilang pada saat ini, Asura Blood Dragon. Nak, karena kamu telah menjadi iblis. Kaisarku, aku akan melakukannya bunuh kamu. Maitreya mulai membunuh.
Sekaligus, niat membunuh meledak. Dalam sekejap, gelombang besar udara muncul di depannya, dan itu benar-benar mendekati Ling Tian. Hadapi kemarahan Maitreya. Ling Tian mendengus pelan, dan tombak naga di tangannya tiba-tiba terjatuh. Ledakan. Saat kedua kekuatan bertarung, awan berwarna darah di atas langit bahkan lebih hancur. Dengan awan darah meledak, semua orang di tempat kejadian terkejut mundur beberapa langkah, dan Baidi datang ke sisi Heidi melihat luka Heidi. Dia merasa khawatir. Kakak kedua, cepat sembuhkan lukamu, anak ini sangat aneh. Jangan. Tangani dengan hati-hati, aku takut. Kata-katanya jatuh sesaat, matanya menyapu Ling Tian. U200B dan cahaya dingin menjadi lebih intens. Bajingan kecil, kamu benar-benar memaksaku menjadi seperti itu situasi. Kaisar saya, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda pergi? Dia bersenandung ringan. Dengan tebasan pisau panjang, dia bergegas pergi terlepas dari kekuatan peledakan di depannya. Gabungkan cahaya pedang. Tebas Ling Tian. Menghadapi tekanan kursif dari langit, tombak Ling Tianlong memblokirnya, dan kekuatannya diimbangi dalam sekejap, dan kedua sosok itu mundur lagi. Ling Tian mundur sejenak. Bunuh Raja Kong. Tertawa Maitreya. Ternyata menyerang lagi dengan gila-gilaan. Satu kiri dan satu kanan ternyata benar-benar menghalangi jalan hidup Ling Tian, jelas tidak berniat memberi Ling Tian kesempatan untuk bertahan hidup. Suan Tianji dan Kong Wu bahkan meraung, hati-hati. Bantuan hampir tiba. Titik. Dia hanya bisa menyaksikan serangan yang mendominasi dari kedua kaisar, dan mereka mendarat dengan terang-terangan, tanpa diduga menekan tubuh Ling Tian. Tombak naga menolak sejenak. Itu tak terkalahkan. Mundur. Dikejutkan oleh kaisar kembar, Ling Tian mundur dengan keras, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan lebih keras. Saat dia mendarat, Suang Qiang menekan lagi, seolah-olah dia tidak akan membunuh Ling Tian, dan bersumpah untuk tidak menyerah. Misteri misterius. Keduanya Kong Wu bertemu dengan adegan sebelumnya, mereka penuh energi, dan ingin menyerang lagi, tetapi tepat ketika mereka akan bergerak, mereka melihat Baidi menebas dengan pisau. Saya ingin menyelamatkan iblis ini. Mimpi. Mimpi. Pedang itu menekan dengan keras. Tubuh keduanya diseret lagi. Sebentar saja. Tertawa Maitreya. Serangan dari dua King Kong yang kuat jatuh lebih keras, menekan tubuh Ling Tian. Oh. Sekaligus, Ling Tian dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan robek terus-menerus meletus di tubuhnya, dan tubuhnya terluka lagi. Saat kedua kaisar ingin mengejar dan membunuh mereka, awan darah merah meledak di depan mereka tanpa alasan. Racun. Kaisar yang mulia tidak berani meremehkan racun dari sumber aslinya. Pembantaian King Kong menatapnya, dan dengan kemunculan King Kong lagi, kabut merah langsung hancur. Kabut itu pecah seketika. Cepat istirahat lagi. Di matanya, ada lebih banyak rasa dingin. Bajingan kecil, mati untukku. Dia menyerang di tangannya, dan hendak jatuh sesaat, tetapi dia melihat awan berwarna darah melonjak di langit. Awan darah melonjak. Kepulan asap putih melayang masuk. Asap keluar. Pertemuan bayangan teratai. Sekaligus. Di bawah langit berwarna darah, sebuah teratai suci putih besar benar-benar berkumpul lagi. Setelah berkumpulnya teratai suci sejenak, semburan kekuatan yang mendominasi meledak di bawah langit, di bawah kekuatan yang tak tertandingi ini. Membunuh King Kong hanya merasakan kekuatan di tubuhnya bergetar, seolah ditekan perasaan ini. Apakah kekuatan teratai suci? Santo. Seru. Yang lebih mengejutkan adalah saat Ling Tian menyentuh tanah, dia menginjak teratai putih. Sekaligus. Bayangan teratai suci benar-benar mengelilingi Ling Tian lagi, dan Ling Tian juga terkejut sesaat. Perasaan kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia bisa merasakan tubuhnya sendiri pada saat sekitarnya. Tampaknya dipeluk dengan lembut oleh pergelangan tangan yang lembut. Ada juga kabut di depannya. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Melihat kabut asap memenuhi udara sesaat, bayangan yang telah lama hilang mulai terlihat. Wan Yun. Lin Wan Yun. Selamat tinggal pada wanita cantik, Ling Tian gemetar di dalam hatinya, Wan Yun. Dia bergumam pelan, itu adalah keberadaan terlembut jauh di dalam hatinya. Wanita cantik itu memiliki perasaan, memperlihatkan wajahnya dan tersenyum, posturnya yang indah,
seperti teratai putih yang mekar sendirian di puncak gunung yang membeku, memabukkan. Detik berikutnya, Lin Wanyun bahkan membuka lengannya, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ling Tian, kepalanya menempel di dada Ling Tian, tangannya yang lembut menyapu bekas luka di tubuh Ling Tian, luka yang awalnya tajam. Itu perlahan sembuh. Ini luar biasa. Namun, Ling Tian tidak terlalu memikirkannya, dia hanya memeluk Lin Wanyun dengan ringan, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah kebahagiaan dengan wanita cantik itu. Gadis bodoh, apakah kamu baik-baik saja? Tahukah kamu, aku sangat merindukanmu. Berbisik. Tanda seru. Di benak Ling Tian, kata-kata yang telah lama hilang keluar, aku baik-baik saja. 3 kata ringan. Seperti petir. Ling Tian tiba-tiba gemetar, Wanyun, bisakah kamu mendengarku? Iya. Lin Wanyun berbisik, aku menggunakan kekuatan teratai suci untuk memadatkan teratai suci ini. Dia bisa menjadi jembatan komunikasi antara aku, tapi waktu terbatas, dan itu hanya bisa berlangsung sesaat. Sesaat. Cukup. Ling Tian merasa hangat di hatinya, tunggu aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu dan putri kita. Tidak. Tapi Lin Wanyun menolak, bodoh, Nianer dan aku baik-baik saja. Ada hati kudus menjembatani sebagai koneksi, kita bisa bicara. Nianer, izinkan saya memberitahu Anda harus melindungi diri sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak pernah meragukan bahwa ayahnya adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia. Kata si cantik. Ini seperti memotong hati. Apa itu pahlawan? Pahlawan macam apa dia yang bahkan tidak bisa melindungi istri dan putrinya sendiri? Mentalitas Ling Tian. Si cantik merasa, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, Nianer, dan aku akan menunggumu. Menunggumu selamanya. Tidak peduli bahaya apa yang ada, jangan lupa bahwa Nianer dan aku sedang menunggumu. Cintaku, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kata-kata kecantikan itu menjadi semakin lemah, dan bahkan sosoknya menjadi semakin lemah. Sebentar. Si cantik berjinjit. Bibir merah lembut jatuh di dahi Ling Tian, dan perlahan menghilang. Klik. Ling Tian mencengkeram tombak naga dengan erat, dan pikirannya menjadi lebih kuat. Apa yang dikatakan Wanyun benar, dan ada istri dan anak perempuan menunggunya untuk menyelamatkannya. Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan bahwa dia sudah mati? Hilang akal. Pancaran tubuhnya begitu hebat, dan gosip fuksi dipublikasikan dengan berani. Gosip dimulai. Dalam sekejap, dia menyerap kekuatan teratai suci, lalu memegang tombak naga, dan menebas dengan berani. Tombak naga jatuh. Di atas langit, sinar cahaya berdarah berkumpul di satu tempat dan menghantam King Kong Killer. Mendesis. Membunuh King Kong segera mengejutkan, dan merespons dengan paksa, tetapi sulit untuk menahan kekuatannya. Ledakan. Hanya dalam sepersekian detik, tubuh King Kong juga didorong mundur dengan keras. King Kong kembali. Raja berdiri dengan bangga, dengan hanya semangat juang di matanya, dia bergumam pelan, Wanyun, kamu benar. Aku tidak bisa kalah. Karena aku masih memilikimu. Aku masih memiliki Nianer. Dan Yuner. Kamu bersikeras untukku, aku tidak memiliki kualifikasi apapun, kenapa kamu tidak menyerah saja? Pikiranku jatuh. Bayangan teratai di bawah kaki Ling Tian bahkan lebih tebal. Postur sombong. Itu membuat semua orang kagum. Huo Tianxiang bahkan langsung membatu, Patriark, kejeniusan macam apa yang kamu sakiti? Huo Tianxiang tidak dapat memikirkannya, jika Ling Tian berhasil memasuki keluarga Huo, akan menjadi seperti apa keluarga Huo di masa depan. Postur Ling Tian. Banggalah pada dunia. Budisme. Xuanmen. Murid dari dua sekte menghormati dan memandangnya satu demi satu, mata mereka penuh kekaguman, ini adalah putra suci di hati mereka, Buddha suci. Kekuatan satu orang. Menonjol dari keramaian. Tertawa Maitreya mengerutkan kening, bajingan kecil, kamu bisa menggunakan kekuatan teratai suci dengan sangat sempurna. Dari mana asalmu? Tombak naga itu menyerang dengan cepat. Bahkan lebih mendominasi dan kuat, dan Lauking Maitreya bahkan lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Meskipun Maitreya kuat, sulit baginya untuk menanggung penindasan raja. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi lelah.
Dia tersenyum dan terkejut di dalam hatinya, ya Tuhan, apakah ini sikap sombong dari kekuatan naga? Latihan kekuatan Kaisar Sun. Mengerikan. Tertawa Maitreya terganggu sejenak, Ling Tian membalik lengan bajunya yang panjang, dan melihat beberapa jarum perak meledak, mendekati wajahnya. Sialan! Teriak Maitreya dengan marah, melawan dengan paksa. Sayang sekali untuk mengingat URL. Tanda seru. Jarum perak itu sangat rumit sehingga menggores wajahnya lagi, dan jejak darah jatuh di wajah Maitreya. Rasa sakit itu membuat Maitreya sangat malu. Sial, setelah Kaisar ini memasuki pusat kekuatan Kaisar. Ada luka yang tersisa di tubuh Kaisar. Zun. Sialan kau. Geram rendah. Maitreya membunuh. Tapi melihat Ling Tianfo menunjuk selusin jari, gambar Tathagata Dharma segera muncul di tubuhnya. Hukum keluar. Cahaya Buddha terbit. Gambar Tathagata Dharma mengangkat tangannya dengan ringan, dan melihat semburan cahaya Buddha meletus di tempat kejadian, dan sebelum semua orang memikirkannya, mereka melihat telapak tangan raksasa Tathagata mendarat dengan berani, dan ternyata itu adalah gambar Vajra Dharma tepat di depannya. Benar-benar hancur. Hancur. Kekuatannya bahkan lebih gila, King Kong Killer dikejutkan ke belakang puluhan langkah, dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Nak, kamu sangat kuat. Maitreya yang tersenyum juga menyipitkan matanya, dia tidak menyangka bahkan Kaisar Agung hari ini tidak akan dapat menangkap seorang anak dalam keadaan suci. Sebelum Maitreya yang tertawa kembali sadar, di bawah langit, ada semburan kekuatan besar lagi. Rasa penindasan yang luar biasa. Mengejutkan semua orang di tempat kejadian lagi, ada beberapa sosok yang muncul kembali di atas langit saat ini. Memang, pusat kekuatan Kaisar Zun. Misteri misterius. Kedua kaisar tidak menyangka akan ada bala bantuan yang datang dari aula kaisar. Jika ada dua kaisar lagi, bukankah mereka semua akan mati di sini? Ling Tian bahkan lebih sadar bahwa kejadian hari ini telah menjadi masalah besar, dan dengan lambaian tangannya yang besar, isapan keluar, dan rumput Yun Xuan di platform tinggi tiba-tiba datang ke telapak tangannya. Yun Xuan mengerti. Ling Tian menyipitkan matanya, membalikkan sosoknya, dan datang ke depan Xuan Tianji, Kong Wu, dan mereka berdua, dan membantu Guan Lao yang tidak sadarkan diri di tanah. Dua senior, ambil Guan Lao dan pergi dulu, dan bala bantuan dari Kaisar Zuntang akan berlanjut. Keduanya terkejut. Tapi Ling Tian menggeram rendah cepat, target mereka adalah aku, selama aku tidak mati, kebaikan hari ini pasti akan terbayar. Xuan Tianji. Keduanya saling memandang lebih jauh, dan kemudian memerintahkan pada saat yang sama, mundur. Perintah kedua kaisar. Semua orang mundur. Hanya Xuan Tianji, Kong Wu tidak pernah mundur. Kamu. Ling Tian sedikit terkejut, tetapi Xuan Tianji tertawa terbahak-bahak, merupakan kehormatan bagiku untuk bisa bertarung sampai mati dengan putra suci. Keduanya ditentukan. Ling Tian merasa hangat, tetapi dia tidak bisa hanya menonton. Kedua kaisar mati untuk diri mereka sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Saya menghargai kebaikan kedua senior, tetapi menghadapi pengepungan mutlak dari aula suci, tanpa perlindunganmu, Buddhisme, murid Xuanmen, sulit untuk dibiarkan hidup. Geraman rendah. Gelombang udara di tubuh Ling Tian bergerak dengan keras, dan naga hitam itu meledak lagi. Naga hitam itu meledak. Dengan Ling Tian di tengah, asap hitam pekat keluar. Asap hitam menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Xuan Tianji dan Kong Wu tidak berani ceroboh dan mundur satu demi satu. Retret Kaisar ganda. Bahkan lebih tak berdaya. Langsung. Berbalik dan meraung, mundur. Pintu ganda mundur. Murid-murid Seng Zun Hall hanya ingin menyerang, tetapi mereka dikelilingi oleh asap hitam. Pada saat yang sama, ada suara lain yang mendominasi di langit, sisa-sisa sekte racun, sial. Sialan. Tanda seru. 3 angka. Jatuh ringan. Kasingnya seperti 3 batu Optimus Prime. Ketiganya jatuh ke tanah sesaat. Kerumunan berteriak lagi, Kaisar Musen. Kaisar Yin Hai. Kaisar Yin Feng. 3 kaisar tiba. Pusat kekuatan aula Seng Zun di kuil Tianshan semuanya berseru kaget. Pada saat ini, semua orang memandang ketiga kaisar dengan mata penuh hormat. Kuil surga. Aula Kaisar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat itu,
bahkan setelah bertahun-tahun, tidak peduli apa yang terjadi di Tianwaitian, Kaisar Zuntang dari kuil Tianshan tidak pernah bergerak, bahkan jika itu adalah transformasi 9 gerbang yang asli. Itu hanya aula orang suci. Penindasan yang kuat. Hari ini, untuk Lingtian, U200B pusat kekuatan Kaisar Zun Hall dikirim, dan 5 kaisar adalah orang-orang yang keluar. Mengerikan. Sangat buruk. Tekanan dari 3 kaisar. Di dalam asap hitam. Lingtian merasa lebih, tetapi hatinya sangat tenang. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Bagaimana saya bisa jatuh di sini? Pikirannya. Jatuh sejenak. Asap beracun di seluruh tubuh Lingtian bahkan lebih tebal, dan bahkan di dalam asap beracun saat ini, ada jarum perak setipis rambut sapi yang tak terhitung jumlahnya, terus berputar-putar. Dengung-dengung. Jarum perak dilingkari. Feng Di terdengar. Kekuatan mengerikan keluar lagi saat ini. Saat kekuatan menyebar secara instan. Segala sesuatu di depan Anda. Itu juga menunjukkan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 kaisar pendaratan raja. Saya juga merasa bahwa orang pertama, Musen Zandi dengan dingin menantang, "Nak, kamu mencari kematian." Musa mengangkat tangannya. Segera, di bawah telapak tangan, kekuatan besar meledak. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, kekuatan yang mendominasi ditampilkan di depannya, dan saat kekuatan itu ditampilkan, sebuah telapak tangan yang kokoh tiba-tiba jatuh. Ketika Baidi melihat ini, dia juga mengerutkan kening, tangan para dewa dan setan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Palem Kaisar Hitam. Faktanya, ini adalah evolusi dari tangan ajaib. Di bawah para dewa dan iblis. Dewa dan setan tidak ada. Lingtian. Harus mati. Pikiranku jatuh sesaat, dan aku melihat semburan berdengung keluar dari asap hitam di depanku. Bersenandung. Kekuatan Seng. Asap hitam sepertinya akan meledak. Melihat pemandangan seperti itu, Baidi semakin berseru, "Tidak, bajingan ini akan meledakkan racun kungfu." Seru. Semua orang melihat tenda hitam itu melonjak sesaat. Gemuruh. Tercabik. Tercabik-cabik. Tapi dalam sekejap mata, cahaya hitam di depannya meledak secara langsung, dan saat cahaya hitam itu pecah, kekuatan besar meledak dalam posisi yang menakutkan. Tenda hitam itu hancur sesaat. Kekuatan yang mengejutkan muncul di depannya lagi. Langsung. Terlebih lagi, jarum perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam tenda hitam. Suara mendesing. Saat jarum perak menembus udara, kekuatannya yang luar biasa menyebar. Oh, oh, oh. Pada saat ini, jarum perak yang tak terhitung jumlahnya, seperti mata panjang, langsung masuk ke tubuh penonton. Jarum perak memasuki tubuh. Sangat beracun ke dalam tubuh. Ah, ah, ah. Terdengar lolongan seperti membunuh babi. Asap hitam menghilang. Telapak tangan besar itu juga datang di depan Lingtian. U200B kekuatannya yang besar sudah cukup untuk membuat hati Lingtian bergetar hebat. Bahkan di bawah telapak tangan yang besar ini, Lingtian dapat merasakan dengan lebih jelas bahwa semacam udara kematian menyelimuti seluruh tubuhnya. Mundur. Lingtian berniat mundur. Kaisar Naga Halberd. Naga hitam membosankan. Dengan Momo di tangan, dan dengan 2 senjata di tangan, mata Lingtian menjadi lebih dingin, dan dia meledak dengan berani. Gemuruh. Gandakan. Kekuatan lebih makmur. Ledakan. Ledakan. Namun, keagungan Kaisar Zun adalah eksistensi yang dapat dengan mudah dipatahkan. Saat kontak, Lingtian merasakan lebih banyak lagi, dan ada semburan air mata yang mendominasi di tangan dan lengannya. Yin Feng. Yin Hai. Melihat ini, kedua kaisar bergegas keluar lagi, satu kiri dan satu kanan, menyegel kematian Lingtian. 3 kaisar menembak. Tidak ada jalan keluar. Mata Lingtian menjadi dingin, dan terlepas dari cederanya, dia membuka wajah Tathagata lagi, menginjaknya dengan berani, dan dengan lembut berteriak. Tathagata menggantung tangannya. Sekaligus,